Sudah pada masuk semua? Sudah Pak Guru. Ya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma saya doang. Yang jawab Bu, cuma Bu, satu. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lumayan dua. Yang lain nggak ada suaranya. Soli lagi makan Soli. Makan terus. Ya, ada yang tahu pelajaran hari ini apa? Nggak tahu. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang desain grafis dan penjuru ya. Kenapa aduh, Pak? File pan hilang. Sebelumnya saya absen dulu ya. Tab kiri pan kak. Hadirin. Ya, Endang Soli Hatun. Oh. Endang nggak ada suaranya Endang. Saya tidak akan absen kalau nggak ada suaranya. Siti Muktiatun. Hadiro, Pak. M Amali. Hadir. Ya, Wahyu Nur Ihsan. Hadir. Oke. Yang belum ada suaranya cuma Endang Solihatun ya. Hadiro. Oh ya Ya ada. Allah. Hadiro. Miki Oke. speaker itu tuh, Pak. Oke. Jadi semua sudah hadir, langsung ke materinya biar tidak terlalu lama. Materi kali ini yaitu tentang desain grafis. Yang kita gunakan itu terspesifik ke Corel Draw. Sudah terlihat? Cek. Sudah ada belum? Udah. Ada. Ya, materi kali ini itu tentang desain grafis. Kita mempelajari tentang menu dan icon di Corel Draw. Ya. Yang pertama itu kelebihan dan kekurangan. Setiap program desain grafis memiliki keunggulan masing-masing. Dan yang kedua, ada pekerjaan yang sangat mudah dikerjakan dengan menggunakan Photoshop, tetapi sulit dikerjakan dengan Corel Draw dan sebaliknya. Jadi di dalam dunia desain grafis itu ada yang menggunakan Corel Draw dan ada yang menggunakan Photoshop. Jadi itu tergantung masing-masing pengguna. Ada yang bisa dan mahir menggunakan Corel Draw, namun sebaliknya tidak bisa menggunakan Photoshop, dan ada juga pula yang bisa dan mahir menggunakan Corel Draw tapi tidak bisa menggunakan Photoshop. Itu tergantung keahlian masing-masing, tapi kedua software ini sama-sama digunakan untuk desain grafis dan memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya yaitu secara umum semua program desain grafis itu memiliki cara kerja yang hampir sama. Yang pertama itu membuat objek. Jadi untuk membuat objek itu bisa menggunakan Photoshop dan Corel Draw. Yang kedua itu memanipulasi objek dan menciptakan objek yang tidak bisa dikerjakan oleh program lainnya. Saat ini program yang paling banyak digunakan untuk mengolah gambar cuma dua
software, yaitu Photoshop dan CorelDRAW. Nah, ini tampilannya kalian bisa lihat sendiri, atau barangkali kalian itu di laptop maupun di PC kalian itu sudah ada software Photoshop, bisa langsung dibuka dan dilihat ini tampilannya di Adobe Photoshop. Nah, dan ini itu tampilan di CorelDRAW itu seperti ini. Biasanya kalau kita itu menggunakan CorelDRAW karena lebih mudah dan tidak ribet menurut saya menggunakan CorelDRAW. Nah, selanjutnya yaitu Photoshop itu memiliki keunggulan dalam memanipulasi objek yang sudah jadi. Sebagai contoh, akan digabungkan dua objek, misal latar dan gambar manusia, maka Photoshop dapat melakukannya dengan sempurna. Nah, Photoshop itu memiliki keunggulan bisa memanipulasi foto melalui software ini. Nah, misalnya ini backgroundnya itu laut, namun itu bisa dirubah backgroundnya menjadi Sahara seperti ini, dan itu keunggulannya dan bisa melakukannya dengan sempurna. Selanjutnya itu yaitu program pembuat gambar yang saat ini sangat populer, CorelDRAW. Nah, selanjutnya itu CorelDRAW. Dibandingkan dengan Photoshop, CorelDRAW itu memiliki keistimewaan untuk membuat gambar dari awal. Nah, keistimewaan dari CorelDRAW itu bisa membuat gambar dari awal. Jadi kita membuat project, misal kita mau membuat logo. Nah, logo itu kita bisa buat melalui CorelDRAW. Atau kita mau membuat sebuah gambar kartun, kita bisa membuat melalui CorelDRAW. Itu lebih mudah menggunakan CorelDRAW dibanding menggunakan Photoshop. Nah, ini ada contohnya ya, kita bisa lihat itu ada logo gambar Suzuki dan gambar bunga. Nah, penjelasan mengenai format itu, jadi dalam Photoshop maupun dalam CorelDRAW itu memiliki beberapa format file ketika kita menyimpan hasil project yang kita buat. Nah, yang pertama itu BMP atau bitmap image, merupakan format grafis yang dapat dibaca oleh program grafis manapun. Informasi ini mampu menyimpan informasi dengan kualitas tingkat 1 bit sampai 24 bit. Jadi dalam sebuah project di CorelDRAW maupun di Photoshop, ini format yang terkecil karena kualitasnya itu hanya 1 bit sampai hanya 24 bit saja. Kalau zaman sekarang itu bisa dibilang burik, gambar tidak jelas ya. Dan yang kedua itu ada EPS, encapsule PostScript, yaitu format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis dan ketika ingin mencetak gambar. Nah, untuk mencetak sebuah gambar project yang telah kita buat, kita itu bisa menggunakan format EPS ini, karena ini bisa digunakan untuk keperluan mencetak gambar. Selanjutnya yaitu ada JPG atau JPEG yang mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format file sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk keperluan halaman web, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. Nah, format ini itu sangat atau yang paling sering digunakan oleh
kita, yaitu format JPG. Nah, ketika kalian itu mengambil gambar di kamera, melalui kamera, menggunakan kamera, itu biasanya berformat JPG atau JPEG. Karena itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan sebagai berikut ini: multimedia maupun publikasi elektronik. Ketika mau diupload ke media sosial itu biasanya formatnya JPG atau JPEG, karena itu gambar yang jelas, bisa dilihat dengan jelas. Selanjutnya itu ada GIF, hanya mampu menyimpan gambar dalam 8 bit, hanya mendukung mode warna grayscale, bitmap, dan index color. Format file ini merupakan format standar untuk publikasi elektronik dan internet. Jadi GIF ini itu biasanya digunakan untuk gambar-gambar yang bersifat 8 bit atau gambar-gambar yang mempunyai ukuran kecil. Biasanya GIF ini itu gambar yang bergerak itu bisa dinamakan itu GIF. Dan selanjutnya itu ada TIFF dan PNG. Nah, PNG ini itu biasanya sebagai alternatif lain dari format GIF. Biasanya kalau PNG itu ketika sebuah objek lalu dengan atau tidak ada background atau background transparan, misalnya logo, mentahan logo apapun, itu biasanya formatnya PNG. Nah, ini tampilan dari CorelDRAW X6. Ya, selanjutnya itu CorelDRAW, sebuah software aplikasi desain visual yang komunikatif dan komprehensif untuk mengolah objek vektor atau objek solid yang cocok digunakan untuk media apapun. Nah, ini ketika kita mau menginstal software CorelDRAW itu harusnya dilihat dulu komputer kalian, lihat dulu apakah mampu atau tidak. Syarat minimal untuk bisa menginstal CorelDRAW. Nah, sistem operasinya itu dari XP sampai yang terbaru saat ini sudah sampai Windows 11, dan prosesornya itu bisa Intel Pentium 4, AMD Athlon Octron, RAM-nya itu 1 GB itu bisa, harddisk minimal kosong itu 750 MB, dan resolusi layarnya itu segini. Nah, ini lembar kerja pada CorelDRAW. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang tool-tool yang ada di sini, yang ada di CorelDRAW ini, bisa dilihat di pinggir kiri. Nah, selanjutnya itu masuk ke CorelDRAW itu ada yang namanya title bar, baris judul yang menunjukkan program. Ada menu bar, toolbar, property bar, toolbox, scroll bar, drawing window, drawing page, status bar. Nanti kalian saya mencari sendiri pengertiannya. Nah, kita masuk ke CorelDRAW itu. Nah, ini kita akan mempelajari tentang tool-tool yang ada di CorelDRAW. Jadi ketika kalian nanti akan membuat project, tidak bingung tool apa saja yang
harus digunakan ketika ingin membuat sebuah project gambar. Yang pertama itu ada pick tool. Yang paling atas itu namanya pick tool, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ada shape tool, group tool, zoom tool, freehand, smart fill tool, rectangle, ellipse, polygon, dan sebagainya. Masuk ke pick tool. Oh, ini bisa dilihat sebentar ini gambarnya, dan letak-letaknya itu dilihat ya. Nah, masuk ke toolbox. Toolbox itu berisi tombol yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan mengatur objek atau desain. Beberapa tool disatukan ke dalam file kelompok bersama tool lainnya yang dinamakan flyout. Flyout itu ditandai dengan segitiga kecil di sudut bawah kanan tombol. Jadi, flyout adalah sebuah tombol atau icon yang terdapat pada sebuah group tool atau menu. Nah, ini tadi ya. Lanjut lagi pengertiannya. Nah, ini ada pengertian keterangan di toolbox. Yang pertama tadi ada pick tool, gambarnya bisa dilihat seperti ini, seperti mouse yang ada di laptop kalian. Pick tool itu untuk memproses objek lukisan per objek, misal memilih atau menggeser objek dan mengubah ukuran objek. Dan shape tool yang kedua, ada yang namanya shape tool, gambarnya itu seperti ini ya, yang sama, hampir sama, untuk memproses objek lukisan per titik, misal smooth brush, round brush, dan free transfer tool. Selanjutnya itu ada crop, untuk menghapus area di luar area yang diseleksi oleh group tool. Ketika ada area-area yang tidak penting atau tidak perlu, itu bisa di crop dengan menggunakan group tool. Zoom tool untuk memperbesar ya. Freehand untuk menggambar kurva dan segmen garis lurus. Ada smart fill tool, itu yaitu untuk membuat objek gambar dari daerah yang tertumpang tindih dan memberi warna pada objek tersebut. Rectangle tool untuk membuat objek gambar 4 persegi panjang. Ellipse tool untuk membuat objek gambar lingkaran termasuk ellipse, pi, dan lain-lain. Selanjutnya ada polygon, untuk menggambar poligon. Poligon itu berarti gambar segi 5. Basic tool, basic shape untuk menggambar segitiga. Text tool untuk membentuk objek teks. Ketika kita ingin membuat teks dalam objek kita, itu bisa menggunakan text tool. Selanjutnya table, untuk menggambar dan memilih mengedit table. Paralel dimensi, untuk menggambar garis dimensi. Strength, plane, menggabungkan objek, menciptakan progresi antar gambar dan warna. Nah, untuk menggabungkan dari objek ke warna, kita bisa menggunakan blend tool. Color A, untuk mengambil informasi spesifikasi warna sebagai warna pilihan. Jadi ketika kalian bingung warna apa yang mau digunakan, itu bisa menggunakan color A. Jadi nanti tahu informasi mengenai warna tersebut. Ketika mungkin kalian buta warna, tidak tahu warna apa itu, kita bisa menggunakan color A.
untuk mengetahui informasi mengenai warna tersebut. Outline pen untuk memproses garis pembentuk outline. Fill tool untuk memproses warna isi dari objek gambar. Interaktif fill tool untuk mengisi objek gambar secara interaktif. Nah, jadi ketika kita membuat objek, misal kita membuat objek lingkaran. Nah, lingkaran tersebut kan masih kosong, belum ada warnanya. Nah, kita bisa menggunakan fill tool untuk memproses warna isi dari objek gambar tersebut agar tidak kosong, tidak hanya berwarna putih. Kita bisa bebas memilih warna apa saja untuk mengisi objek tersebut. Dan interaktif fill tool itu ada bedanya ya, antara fill tool dan interaktif fill tool. Interaktif fill tool itu mengisi objek secara interaktif, jadi kita bisa mengisi objek dengan bebas sesuai keinginan kalian. Nah, kita sudah selesai untuk mempelajari tentang tool-tool yang ada di CorelDRAW. Halo, cek. Masih Ya. bisa mendengar? Dengar. Oke. Dengar, Pak. Selanjutnya nanti akan saya kasih tugas untuk kalian, yaitu coba kalian membuat sebuah project bebas, nanti dikumpulkan besok melalui Telegram, dan tugas itu nanti akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi tugas itu untuk menunjang UAS kalian yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Oke. Ini sampai jam berapa ya online? 15.30. 15.30. Masih lama ya. Kira-kira mau ngapain ini? Materi sudah selesai. Nah, coba kalian latihan dulu sebentar. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan project. Coba kalian bisa buka CorelDRAW dan coba membuat project apa saja, terserah. Ketika nanti bisa langsung kumpulkan, bisa kumpulkan aja langsung. Tapi kalau tidak bisa selesai, kumpulkan besok. Bebas project apa saja ya. Mulai sekarang coba buka dulu laptop kalian. Ada kan CorelDRAW-nya? Apa ada yang tidak ada CorelDRAW di laptopnya? Nanti bisa mengcopy file CorelDRAW-nya. 10 menit lagi ya. Udah, mungkin karena waktu dikit lagi, saya cukupkan saja. Barangkali karena ini sudah jam terakhir, bisa dilanjut tidur ya. Intinya jangan lupa itu tugasnya dikumpulkan besok ya. Sorry, besok ya.
Hadir. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pertemuan pada kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa terus belajar walaupun online. Semoga kita bisa bertemu minggu depan offline di jam seperti biasa. Jam 9 itu sudah on time masuk ke kelas. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jancu.